Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian ya. Kita melanjutkan kuliah genetika ini dengan topik gen terangkai, pindah silang dan peta kromosom ya. Ini akan ada 4 video ya supaya pendek-pendek ya. Ada gen terangkai, pindah silang di video tersendiri, peta kromosom, juga koefisien koinsiden dan interferensi serta uji alelisme. Ya. Topik yang kita bahas adalah pengertian gen terangkai, pindah silang, akibat genetik yang mungkin terjadi, cara menghitung jarak antar gen, dan pembuatan peta kromosom. Dengan demikian, saudara dapat memetakan posisi gen pada kromosom dengan cara melakukan perkawinan. Ya. Nah, kita mulai dari gen terangkai ini, dari pengantar, ada jarahnya sedikit ya, gen terangkai, cis, dan trans. Ya. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh Walter Sutton yang ternyata menurut Sutton itu jumlah sifat yang diwariskan pada setiap organisme lebih banyak dari jumlah kromosom. Berarti satu kromosom harus mengandung banyak sifat yang diwariskan itu. Ya. Ini lebih dari satu gen. Ya. Beberapa gen tidak diwariskan menurut hukum Mendel. Ya. Yaitu hukum pemisahan dan pengelompokan secara bebas. Jadi pemisahnya tidak secara bebas, pengelompokannya pun tidak secara bebas. Nah, ini penjelasannya oleh Walter Sutton adalah Walter Sutton ya. Gen-gen tersebut terletak pada kromosom yang sama. Karena itu tidak dapat memisah secara bebas ya. Ya kalau di sini ada gen, di sini ada gen, ya tentu kita memisah ya akan ikut misah sini ya, tidak dapat misah karena kecuali kromosomnya putus ya. Nah, gen yang terletak pada kromosom yang sama itu disebut dengan gen terangkai. Ya. Ada kalanya kromatid pada 2 kromosom ya, yang homolog maupun tidak ya, itu dapat bertukar segmen jika ada penyilangan, putus, dan kemudian nyambung lagi dengan segmen lain. Ini yang disebut peristiwa pindah silang. Gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama ini disebut gen terangkai. Ya. Alil-alil dari gen-gen yang terangkai dengan sendirinya tidak dapat memisah secara bebas. Misalnya gen A dan B terangkai. Dalam keadaan ini gen A dan B tidak terangkai dalam keadaan heterosigot. Maka individunya adalah bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil. Ya. Ini dapat membentuk 4 macam gamit ya. AB besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan AB kecil. Namun bila gen A terangkai dengan C, ya, maka dan kemudian A B kecil dengan terangkai dengan C kecil, maka gamit yang dibentuk hanya 2, yaitu AC besar dan AC kecil. Nah, ini contohnya ya, A dan C terangkai, tapi B tidak terangkai dengan A maupun dengan C ya tentu saja ya. Ini ketika membentuk gamit ya, ini AC B besar, AC B kecil. Terus ini AC kecil B besar, AC kecil B kecil. Nah, tetapi ini cuma A besar dan C besar, serta A kecil dan C kecil. 2 macam. Ya. Ini yang terangkai. Yang tidak terangkai 4 macam. Nah, ini cis dan trans ya. Gen yang terangkai memiliki 2 kemungkinan, yaitu alel dominan ya, dominan dengan dominan atau resesif dengan resesif, namanya cis atau coupling false, couple ya. Sedangkan bila terangkainya dengan alel resesif ya, dominan dengan resesif, namanya trans atau revulsion false. Ini gambarnya ya. A, D, C terangkai. A dan C ini dominan dengan dominan, resesif dengan resesif. Ini kondisinya adalah cis. Tapi A dengan D ini dominan resesif, resesif dominan. Ini kondisinya adalah trans. Ya. Ini alel yang dibentuk, ya. ADC dan ADC. Nah, cara penulisan genotip pada gen terangkai. Ini yang tidak terangkai, di sini terangkai. Ya. Nah, kalau homozigot, trans tidak kelihatan. Ya. Karena ya semua begini semua.
Tapi kalau heterozigot baru tampak ini ya. Kalau trans A besar B kecil, A kecil B besar, ini A besar B besar. Ini kalau cis. Nah, kalau tidak terangkai A besar A kecil, B besar B kecil. Perhatikan cara menulisnya ya. Ini yang tidak terangkai alil, sepasang alil ditulis berdekatan. Kalau di sini ada tanda miringnya. Cara penulisannya ini macam-macam. Ada yang seperti ini. Garisnya 2, ya seperti ini tapi garisnya 2. Atau menggunakan titik 2. Ada pula yang seperti dibagi gini nih. Atas dan bawah ya. Ada yang satu garis, ada yang 2 garis ya. Nah, dampak cis dan trans pada pembentukan gamit ya. Susunan gen terangkai tentu berpengaruh pada macam gamit yang dibentuk. Tadi sudah dijelaskan nih. Ini misalnya pada lalat Drosophila ya, ini ada sayap keriput ditentukan oleh alel dominan CR mutannya ya. Sedangkan sayap normal resesif jadi harus begini kondisinya ya. Homozigot ya. Warna kelabu normal ya. Sedangkan warna hitam disebabkan oleh gen B kecil resesif ya. Kedua gen tersebut terangkai pada kromosom nomor 2. Nah, suatu lalat betina berwarna kelabu dan sayap keriput ya, heterozigot dikawinkan dengan lalat jantan dengan fenotip yang bergenotip sama. Bagaimana keturunannya? Kita lihat. Nah, ini dia. Kita gambarkan begini ya. Ini jantan, ini betina ya. Nah, gamit yang dibentuk sama ini dalam kondisi cis ya. Dominan-dominan dan resesif ya. Akibatnya ini keturunannya adalah ternyata ya, kalau fenotipnya 3 keriput kelabu dan 1 normal hitam. Perhatikan 3:1 ini seperti perkawinan monohibrid dengan adanya alel dominan. Tetapi ini padahal dihibrid karena yang diperhatikan 2 sifat. Ya. Ini perbandingan genotipnya tetap sama 1, 2, 1. Ya. Ini jadi perbandingan fenotipnya 3:1. Bukan 9:3:1. Nah, kalau syarat trans, ini keadaannya berbeda ya. Nah, ini dominan resesif dominan. Ternyata hasilnya adalah fenotip ya, 2:1:1. Kalau genotipnya tetap sama, 1, 2, 1. Ya. Ini ada keriput hitam, keriput kelabu, dan normal kelabu. Nah, perkawinan ini kepanjangan ya ini. Perkawinan dihibrid karena memperhatikan 2 sifat ini sebetulnya ya perbandingannya kan 9:3:1 tapi ini jadi 2:1:1 ya. Ini memang sengaja ditulis 2:1:1 tidak 1:2:1 ya. Ini dibandingkan ya. Tadi 2 tabel tadi didekatkan supaya akan tampak lebih sama ya. Perhatikan perbandingan genotipnya sama 1:2:1 namun fenotipnya berbeda. Ini 3:1 ini 1:2:1 tapi menulisnya adalah 2:1:1. Nah, mengapa demikian? Ya ini jadi kesimpulannya ya. Susunan gen yang terangkai menyebabkan perbedaan perbandingan fenotip pada keturunannya. Dalam susunan cis perbandingannya 3:1. Dalam susunan trans perbandingannya 2:1:1. Nah, ini sebaiknya memang ditulis 2:1:1 bukan 1:2:1 supaya tidak lanjut dengan perbandingan semi dominan atau perbandingan genotip ya. Ya, itu saja supaya nulisnya mudah diingat ya. Demikian penjelasan awal tentang terangkai ya, gen terangkai, gamit yang dibentuk dan penjelasan umum tentang pindah silang. Ini tapi pindah silangnya tadi cuma disebut saja ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mari kita lanjutkan ke video nomor PS1B.